Jadi hari ini saya akan membahas tentang bagaimana peradaban Islam dulu pernah berada di puncak kejayaan, tapi kemudian mengalami stagnasi atau perlambatan, dan kita juga dapat melihat hubungannya dengan keadaan dunia Islam saat ini. Mengapa peradaban Islam mengalami stagnasi, padahal dahulu pernah maju? Pada pada saat itu, peradaban Islam pernah berada pada puncak kejayaan, terutama pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi, ketika dunia menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan perkembangan budaya. Namun setelah periode tersebut, kita menyaksikan terjadinya perlambatan atau stagnasi dalam perkembangan ilmu dan inovasi di banyak wilayah Muslim. Nah, perubahan ini bukan sekadar melihat masa lalu, tapi juga membaca kondisi dunia Islam saat ini, sehingga kita dapat mengenali apa itu apa faktor dulu yang membuat peradaban Islam maju, terus apa apa yang menyebabkan terjadi kemunduran. Nah, dengan memahami akar penyebab secara ilmiah dan objektif, kita dapat mengambil pelajaran strategis. Pada abad ke-8 sampai ke-11 Masehi itu disebut masa keemasan Islam. Kenapa? Karena pada masa Abbasiyah, khususnya di Baghdad, didirikan Baitul Hikmah atau House of Wisdom, yaitu pusat penelitian, perpustakaan besar, dan tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai wilayah. Pada saat itu, dan disebut pusat dunia karena ilmu pengetahuan berkembang pesat, perdagangan internasional berlangsung aktif, pertukaran budaya terjadi secara terbuka. Nah, di situ juga pada saat itu untuk berpikir itu diberi kebebasan. Jadi fondasi utama kemajuan dari Baghdad itu sendiri. Nah, ada pun tokoh yang berkontribusi pada saat itu. Pertama ada Al-Khawarizmi, yaitu Bapak Al-Jabar dan dasar algoritma. Terus ada Ibnu Sina yang menulis buku kedokteran, yaitu buku Al-Qanun fi Al-Tib, dipakai 500 tahun di Eropa. Terus ada Ibnu Al-Haytham yang mengembangkan metode ilmiah. Adapun di sini penyebab stagnasinya, menurut Ahmad Tekur, kemunduran bukan karena Islamnya dan bukan semata akibat kolonialisme, karena stagnasi sudah dimulai sebelum penjajahan. Yang berubah adalah struktur masyarakat, tetapi yang terjadi aliansi ulama aliansi ulama, negara, militer. Nah, akibatnya tuh intelektual bebas dan pedagang independen tersisih. Terus sistem pendidikan berubah menjadi hafalan, bukan lagi penalaran. Terus adanya stop now. Akibatnya, intelektual bebas dan perdagangan independen tersisih, sistem pendidikan berubah menjadi hafalan, bukan penalaran, filsafat dan sains melemah, kebebasan berpikir menurun. Nah, ketika itu ilmuwan yang punya pemikiran bebas mulai tersingkir dan sistem pendidikan mulai berubah berbasis hafalan bukan nalar. Akibatnya perkembangan ilmu mulai melambat karena ruang untuk bertanya dan menemukan hal baru menjadi makin sempit. Terus ada pun perbandingan dengan Eropa, saat itu dunia Islam menutup ruang berpikir. Nah, di situ Eropa, saat di dunia Islam menurun berpikir, Eropa justru membukanya. Nah, di Eropa contohnya universitas berkembang dengan otonomi, kota dagang tumbuh kuat, ilmu dan Islam dipelajari dan dikembangkan. Nah, universitas di sana mulai diberikan kebebasan akademik, budaya, diskusi tumbuh, dan kebebasan akademik, budaya diskusi tumbuh, dan ilmu dari Islam dipelajari lalu dikembangkan lagi. Nah, terjadilah Renaissance. Sementara di dunia Islam, ilmu dijaga, bukan dikembangkan, terus diskusi ilmiah semakin terbatas. Nah, jadi di sini dibilang ilmu pengetahuan yang berada di dunia Islam berpindah ke Eropa.
Terus ada refleksi masa kini. Kalau kita lihat kondisi dunia Islam saat ini, sebagai besar negara Muslim sebenarnya punya banyak potensi, namun potensi itu belum sepenuhnya berkembang menjadi inovasi kemajuan ilmu pengetahuan. Misalnya di negara yang kaya sumber daya alam, contohnya tuh ada Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait. Negara-negara ini banyak minyak dan gas, ekonominya stabil dan maju secara infrastruktur, tapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum menjadi fondasi utama. Artinya di situ kekayaan yang besar lebih banyak berasal dari sumber alam, bukan hasil riset atau inovasi. Terus negara yang sedang berkembang, contohnya ada Indonesia, Turki, Malaysia. Di negara itu punya penduduk besar, generasi muda, universitas, dan tenaga kerja. Namun riset dan teknologi belum menjadi prioritas utama banyak kampus. Masih fokus pada teori, bukan penemuan atau penelitian baru. Akibatnya potensi besar, tapi belum dioptimalkan. Jadi masalah terbesar dunia Islam saat ini bukan kurangnya kekayaan atau sumber daya, tapi bagaimana cara membangun budaya berpikir, riset, dan inovasi seperti masa kejayaan dulu. Saat ini yang Tuhan bukan hanya kekayaan, tapi cara berpikir yang terbuka dan berani berinovasi seperti pada masa keemasan Islam dulu. Jadi, kebangkitan itu mungkin asal kita kembali menghargai ilmu dan riset sebagai fondasi utama kemajuan. Jadi, kesimpulannya, jika kita melihat perjalanan sejarah dunia Islam sebenarnya lebih maju dibandingkan Eropa. Pada masa Abbasiyah, para ilmuwan Muslim bebas meneliti, berdiskusi, dan mengembangkan ilmu tanpa banyak batasan. Inilah yang menjadi Baghdad sebagai pusat ilmu dan peradaban dunia. Namun, ketika struktur kekuasaan berubah dan kebebasan berpikir mulai dibatasi, ruang ilmiah menjadi sempit, inovasi melemah, dan peradaban Islam memasuki fase stagnasi. Sementara itu, Eropa justru membuka ruang diskusi dan riset sehingga mereka dapat berkembang pesat dan akhirnya memimpin peradaban dunia. Karena itu, kebangkitan peradaban Islam bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita kembali menghidupkan budaya ilmu, keberanian berpikir, dan kreativitas seperti yang pernah dilakukan para ilmuwan terdahulu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun beberapa referensi yang saya dapat, bisa dilihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.